terkait jual beli suara, dan kita harus perhatikan dalam hal orang berkampanye. Saya bagi jadi 3. Yang pertama adalah APK, yang kedua adalah dana aspirasi, yang ketiga adalah riswah. Jadi ada 3 situasi. Yang pertama adalah APK, alat peraga kampanye. Yang kedua adalah dana aspirasi, itu adalah hak rakyat. Yang ketiga adalah riswah, itu suap. Untuk APK, alat peraga kampanye, itu tidak masuk riswah, itu legal dan secara undang-undang dibolehkan untuk memberikan alat peraga kampanye. Contoh kalender. Sehingga kalender ini tidak termasuk suap. Ini termasuk alat peraga kampanye. Termasuk suap kalau digulungannya terus abang-abangi. Tapi kalau kemudian hanya kalender saja atau stiker, maka ini tidak masuk suap ya. Kalender, stiker, kaos, dikasih kaos ono gambare, ono ongkone. Nah, selain kaos apa lagi? Peci. Nah, dikasih peci. Ono boleh? Ya, monggo, yang penting itu masih masuk kategori alat peraga kampanye. Masih kategori alat peraga kampanye. Dinai gendiro, nah, itu alat peraga kampanye. Dikasih gelas ono gambar apa namanya, angkanya misalnya, maka itu juga termasuk alat peraga kampanye. Dikasih peci, pecinya ono logo nih misalnya, itu termasuk alat peraga kampanye. Tapi orang tumen aku nek peci ya. Ada, enggak kan ya. Apalagi bentuk alat peraga kampanye yang lain? Alat peraga kampanye selama masih sesuai peraturan perundangan itu boleh. Tapi kalau kemudian dikasih apa, Rubicon, nah itu bukan alat peraga kampanye lagi. Atau dikasih apa lagi misalnya, dikasih apa, beras, nah itu bukan alat peraga kampanye lagi. Dikasih sembako, itu bukan alat peraga kampanye. Baik. Yang kedua, dana aspirasi. Setiap anggota dewan itu ada dana aspirasi, dan dana aspirasi itu memang hak masyarakat. Ini dana aspirasi itu memang hak masyarakat yang dibawa oleh anggota dewan, yang harus diwujudkan sesuai peruntukan. Misalnya untuk cor jalan, misalnya lagi penerangan, misalnya lagi untuk apa, kandang kelompok misalnya, sesuai dengan program yang sesuai peraturan yang berlaku. Maka dana aspirasi ini tidak termasuk suap. Ini adalah hak rakyat. Bahkan jika besok tidak nyalon lagi pun dia tetap dapat dana aspirasi. Sehingga kalau misalnya anggota dewan menyalurkan dana aspirasi, itu bukan termasuk suap. Tetapi kalau dana aspirasi diwujudkan dalam bentuk uang, dikasih masing-masing orang 100.000, 200.000, meskipun sumbernya dana aspirasi, ini namanya suap. Karena dana aspirasi itu diwujudkan, disalurkan dalam bentuk program, bukan disalurkan dalam bentuk uang. Contohnya dana aspirasi apa? Pengaspalan jalan misalnya. Ada enggak yang kecipratan ke aspal jalan dari dana aspirasi? Atau pengecoran jalan, ada yang dapat pengecoran jalan dari dana aspirasi? Apa mana? Penerangan dapat juga dari dana aspirasi lewat dewan? Ya, lampu misalnya. Apa mana? Tadi saya baru ngasih contoh 3. Lampu, kenapa? Oh God, oh ya, ada juga dana untuk itu dari dana aspirasi ya. Baik, pembuatan God atau galian C. Ono mana? Nah, udah itu aja. Tidak ada lagi? Kayaknya banyak dananya. Baik, setiap tempat programnya berbeda-beda. Baik. Yang ketiga itu bentuknya adalah riswah, suap. Nah, ini yang dilarang. Jadi prinsipnya nomor piro wani piro, itu namanya suap. Nah,
Jadi ini nomor sekian, saya kasih sekian kalau milih saya. Maka ini termasuk riswah, suap. Ini tidak boleh. Termasuk jika dana itu dari dana pribadi anggota, calon anggota legislatif menjanjikan untuk pembangunan. Tidak diwujudkan uang, tapi diwujudkan pembangunan, bukan dana aspirasi tapi dana pribadi. Bapak, besok kalau saya menang, maka kampung sini akan saya belikan kursi. Kalau suaranya 100, saya belikan kursi 100. Kalau suaranya 50, saya belikan kursi 50. Untuk masyarakat, bukan untuk perorangan. Maka sama, ini namanya suap, riswah. Besok kalau saya menang, atau dikasih, ini saya kasih untuk pembangunan jalan, tapi ingat loh, milih saya. Nek besok tidak milih saya suruh mengembalikan dari uang pribadi. Maka ini sama, namanya riswah. Dan riswah ini dosa besar, karena la'anallahu rashi wal murtashi war raishi. Allah melaknat pemberi suap, penerima suap, dan perantara suap. Kemudian tidak hanya itu, ar-rashi wal murtashi finnar, pemberi suap dan penerima suap sama-sama di neraka. Jadi kita sebagai umat Islam tidak perlu tergiur dengan iming-iming suap. Pilihlah sesuai dengan hati nurani kita, bukan atas pesanan riswah atau pesanan suap. Karena suap ini bagaimanapun juga hukumnya haram, karena disebut Allah melaknat. Allah melaknat. Yang dilaknat bukan hanya yang menerima, yang memberi juga. Bukan hanya yang memberi, perantaranya juga. Saya misalnya calon anggota legislatif mau nyuap Mas Danang. Saya nitip Ustadz Muslim, Ustadz nitip ya, Mas Danang. Maka yang kelewatan tadi namanya perantara. Kena laknat? Ya, kena laknat. Meskipun hanya perantara. Ini tadi hanya ilustrasi ya. Baik, sehingga tidak boleh bagi kita untuk terlibat dalam riswah, pemberi, penerima maupun perantara. Kecuali kalau tadi saya sampaikan sifatnya APK, monggo jenengan bagi-bagi APK ya boleh-boleh saja. Kalau memang jenengan cinta dengan atau punya kecondongan kepada salah satu calon dan kemudian ada APK, jenengan bagi-bagi APK ya boleh-boleh saja. Seperti tadi kalender, apa mana selain kalender, stiker, kaos, monggo, bendera, monggo, itu tidak masalah. Wallahu alam bishawab.